masih berkaitan dengan LGBT Ustadz, dan ini ada contoh kasus yang dikirim oleh hamba Allah yang tidak mencantumkan nama yang berada di Jakarta Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang hukum orang homoseks tapi dia menahan perasaannya itu Ustadz. Jadi gini Ustadz, entah dari mana asalnya sejak saya SMP saya merasa tertarik sesama jenis sehingga sekarang saya kuliah. Tapi saya bisa menahan itu semua dengan memperteguh iman saya Ustadz. Memperbanyak sunnah, hafalan Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya sudah mencoba untuk tidak tertarik dengan laki-laki dan lebih cenderung suka sama perempuan. Namun itu tidak bisa dipungkiri Ustadz, kalau melihat laki-laki tampan, walau sedikit pasti ada rasa tertarik Ustadz. Allahu Akbar. Saya juga belum pernah sama sekali merealisasikan perasaan saya itu. Pikiran saya selalu positif bahwa ini adalah ujian terberat saya dari Allah. Saya tanya Ustadz, apakah saya juga termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya. Walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz menjawabnya akan hati-hati sekali ini kepada ikhwan. Pertama, Ustadz doakan semoga Allah menjaga iman beliau. Amin ya Rabb. Kedua, semoga Allah berikan kemampuan untuk menahan daripada gejolak tadi yang disampaikan, ya kan? Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada beliau untuk tetap pada iman, ya, yang sesungguhnya. Pertama, ikhwan, soal keindahan yang Allah ciptakan di alam raya ini, dari keindahan manusia dengan berbagai corak ragamnya, ya kan? Hitam saja orang Afrika tuh pada kalangan mereka kan indah. Itu tidak dipungkiri oleh kita pun ada keindahan pada mereka. Demikian pula di bangsa kita Asia Tenggara, ya kan? Keindahan itu luar biasa ada di hadapan kita. Baik pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, keindahan pada kalangan mereka merupakan subhanallah anugerah buat kita menjadi kesenangan dunia kan gitu. Apakah keindahan pada alam raya yang Allah ciptakan dari kebun-kebun yang ada, ya kan? Allah sudah bentuk di pegunungan-pegunungan yang indah, ya kan? Atau di tepi-tepi pantai. Semua keindahan itu Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai anugerah buat kita. Kita patut syukuri. Tetapi ikhwatal iman, janganlah kita tiba-tiba keindahan itu kita manfaatkan untuk urusan hawa nafsu kita. Terhadap tadi yang disampaikan oleh ikhwan, bahwa saya tidak memungkiri ketika melihat laki-laki tampan saya tertarik gitu kan. Nah, itu hindarkan dulu. Itu godaan setannya, ujian yang terberat buat beliau kan, buat beliau kan ada seperti itu. Maka itu merupakan bisikan setan. Hindarkan dengan banyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung diri pada Allah. Saat melihat manusia tampan, cantik, itu kita memang harus setiap saat berhadapan dengan ketampanan manusia. Yang harus ada pada diri kita adalah alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menciptakan hamba-hambamu dengan keadaan tampan dan cantik. Kan begitu? Maka kita mengagungkan Allah saat itu. Ini yang harus terjadi. Nah, sekali lagi jangan malah terjadi pada diri kita memanfaatkan untuk selera hawa nafsu kita. Tetapi ikhwan, jawaban Ustaz sekarang ini sekali lagi harus hati-hati sekali. Ustaz bersyukur loh. Beliau katakan tadi, meskipun begitu Ustaz saya tetap membaca banyak Qur'annya karena tadi ya. Iya, Ustaz. Kemudian berzikir, mengamalkan sunnah, itu kembangkan. Ditumbuh kembangkan dalam kehidupan antum, gitu kan. Bahkan kalau mampu antum dengan membaca Quran, menghafalkan banyak ayat Quran beserta isinya, kandungannya, makna, dan kalau sudah bisa berbahasa Arab kan, membaca tafsirnya kan gitu. Kemudian Ustaz juga bersyukur bahwa betapapun demikian dia belum pernah melakukan, ya kan, apa-apa yang terkait dengan katakanlah suatu yang terlarang. Hanya terdetik dalam hati sanubari kesenangan melihat yang tampan kan gitu. Ini merupakan ujian berat buat beliau memang. Tetapi sekali lagi, selama belum ada perlakuan yang melanggar syariat, ya kan, hanya masih dalam hati gitu kan, maka itu tidak akan dicatat ikhwatal iman sebagai dosa. Seperti gini, aduh saya nih melihat mobil bagus nih, Rolls lagi, ya kan, buat saya ini luar biasa, ya kan, saya akan curi nih mobil ini, ya kan. Tapi cuman baru niat doang,
kira-kira jatuh hukum nggak untuk saya jadi pencuri? Baru niat doang kan? Wah, ini satu saat akan saya curi nih. Tapi nggak pernah dicuri, nggak pernah terjadi. Berarti saya bukan pencuri. Jadi hukum pencuri belum jatuh pada diri saya. Aduh, ini laki-laki ini tampan ini. Saya tertarik dengan laki-laki. Tapi tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka itu merupakan ujian pertama. Yang kedua, tidak dikenakan sanksi dosa karena tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Bahkan kita menjaga diri. Ya kan? Tadi kan beliau bilang, saya subhanallah mujahadah. Ya, untuk memerangi. Itu kan? Perasaan gejolaknya. Yang dia tidak bisa pungkiri melihat laki-laki tampan, dia senang gitu kan. Buat kita, ini merupakan anugerah sebetulnya. Tapi anugerah itu langsung pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah ciptakan manusia ciptaanmu yang begitu tampan, begitu cantik, yang membuat kita nih, Masya Allah gitu kan. Tapi bukan untuk urusan hawa nafsu kita. Kita menghadapi sesuatu yang indah adalah kita langsung ingat kepada keindahan Allah. Dulu Zulaikha tertarik dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketampanan Nabi Yusuf itu dalam hadis separuh ketampanan Nabi Adam. Luar biasa kan? Nah ini hal-hal yang seperti ini. Pertama kita syukuri bahwa akhi masih kuat iman. Bahkan Al-Quran ada di dadanya. Dan hanya ujiannya seperti itu. Semoga Ustaz doakan beliau diselamatkan Allah. Amin. Dan dijaga keimanannya. Serta meningkatkan ketakwaannya. Untuk apa? Untuk hanya saja mensyukuri keindahan alam itu dengan menyebut alhamdulillah wa syukru lillah, engkau telah menciptakan apa yang kau inginkan ya Allah, yang membuat hatiku senang melihatnya. Itu tidak mengapa. Dan beliau apalagi tidak melakukan apa-apa kan? Berarti belum ada dosa pada diri beliau, dan kita sebagai saudaranya berhak mendoakan agar beliau tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak termasuk yang dikhawatirkan oleh beliau. Termasuknya kan apa tadi? Dia takut dilaknat. Nah, takut dilaknat. Tidak ada laknatan karena belum ada perlakuan. Wallahu a'lam bishawab.